Selamat datang di My ITS Learning. Kali ini kita akan membahas mata kuliah riset pemasaran dengan judul analisis variansi. Analisis variansi atau biasa kita sebut ANOVA adalah metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Ini menurut bukunya Malhotra. Sedangkan kalau misalkan Anda baca buku dari Ghazali tahun 2007 ya, ataupun yang terbaru 2018, ANOVA adalah metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen atau skala metrik dengan satu atau lebih variabel independen atau skala non-metrik, disebut juga kategorikal. Ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi ya. Yang pertama adalah sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Kemudian populasi berdistribusi normal dan populasi mempunyai kesamaan variansi. Kesamaan variansi yang dimaksud adalah variannya tidak terlalu tinggi atau variansinya itu ekstrim gitu ya sifatnya. Kemudian kita misal punya K populasi ya. K itu adalah jumlah populasi. Dari masing-masing populasi kita ambil sampel berukuran N kecil. Misalkan pula bahwa K populasi itu bebas gitu ya dan berdistribusi normal dengan rata-rata mu1, mu2 hingga mu-k, dan variansinya, ini variansi lambangnya seperti ini ya, atau standar deviasi dikuadratkan, itu varians. Nah, kita punya hipotesa di sini. Yang pertama adalah hipotesis 0. Rata-rata dari yang 1, kemudian rata-rata 2, sampai rata-rata K, itu adalah sama, atau tidak terjadi apa-apa. Disebut hipotesis 0. Kalau hipotesis alternatif atau di sini H1 adalah dugaan ada rata-rata yang tidak sama. Artinya rata-rata dari mu1 kemudian mu2 sampai dengan mu-k itu tidak sama atau ada perbedaan. Ingat ya, di ANOVA kita melihat perbedaan bukan pengaruh. Kemudian kita lihat ya di sini ya. Ini adalah contoh ada populasi dan total. Di sini ada perhitungan manual ya. Kita menggunakan tabel seperti ini. X11 hingga X1N itu adalah jawaban dari variabel dependen ya untuk kategori 1. Untuk kategori 2 sama, dia X21 hingga X2N. Nah, di mana TI ini adalah total semua pengamatan dari populasi ke I. Artinya di sini adalah kita menghitung semua populasinya, dan T.2 adalah total semua pengamatan dari populasi. Kemudian di sini ada yang namanya rumus hitung jumlah kuadrat ya. Ada 3 jumlah kuadrat total, ini rumusnya gitu ya. Atau kita singkat sebagai JKT. Kemudian jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, rumusnya seperti ini. Dan jumlah kuadrat galat adalah JKG gitu ya. Jadi ada 3 rumus yang kita gunakan. Kemudian kalau yang kuadrat galat ini biasa disebut sebagai error pangkat 2. Nah, N di sini gitu ya adalah jumlah sampel, sedangkan K adalah jumlah variabel yang digunakan pada variabel independennya. Perhitungan manual seperti ini cukup kita ketahui saja ya, karena ketika kita melakukan riset secara langsung, biasanya kita akan menggunakan beberapa software. Ini biasanya hanya untuk diketahui sebagai cara kita menginterpretasikan hasil penelitian kita. Kemudian kalau kita melihat tabel ANOVA ya, atau daerah penolakannya, Anda di sini melihat ya, tadi kan ada sumber variasinya ya, ada perlakuan, ada error gitu ya, error kuadrat, kemudian ada derajat bebas atau degree of freedom, di sini ada jumlah kuadrat, ada kuadrat rata-rata dan statistik F-nya. Ini tabel ANOVA ya, jadi perhitungannya pada dasarnya sama saja. Tabel ini biasanya akan muncul ketika Anda menggunakan salah satunya software SPSS, gitu ya. KRP atau kuadrat rata-rata itu adalah perlakuan dari ini ya, perlakuan ini kita bagikan dengan galatnya atau kuadrat errornya. Hasilnya apa? Adalah untuk menghitung statistik F-nya. Hasil ini kita baca sesuai dengan hipotesis yang ingin kita buat. Jadi misalkan di sini ya, F hitung
lebih besar dari F-tabel, maka yang terjadi adalah hipotesisnya ditolak. Ya, H0 ditolak jika F hitung lebih dari F-tabel. Atau kita bisa melihat dari alfanya, K-1 atau Kn-1. Atau juga bisa dilihat dari min P kurang dari alfa. Kita masuk ke contoh ya. Jadi seorang guru SMA mengadakan penelitian tentang keunggulan metode mengajar dengan beberapa metode pengajaran. Di contoh ini ada 3 kelas yang berbeda. Jika didata, maka misalkan ya, murid yang pertama, dia dapat nilai 70 untuk metode A, kemudian diberi metode B dia 65 dan metode C 76. Murid kedua juga sama, metode A 76, metode B 70, metode C-nya 87, begitu seterusnya. Saya mempunyai data seperti itu. Nah, apa penyelesaian yang bisa kita lakukan? Kita membuat hipotesis nolnya. Ingat ya, hipotesis nol adalah tidak terjadi apa-apa. Artinya rata-rata pertama sama dengan rata-rata kedua sama dengan rata-rata ketiga. Tetapi ketika kita berbicara H alternatif atau H1, artinya adalah ada rata-rata yang tidak sama. Nah, tingkat signifikansi yang saya gunakan adalah 0,05 atau 5% ya. Karena pada dasarnya ketika kita menduga sesuatu hal, pasti ada nilai errornya. Errornya berapa? Nah, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa error di sosial itu bisa 1-10%. Semakin besar error, maka semakin jelek dugaan kita. Nah, kemudian hipotesisnya, hipotesis 0 ditolak jika nilai min P kurang dari alfa. Ini penyelesaian yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah dicek gitu ya, menggunakan F-tabel, kita hitung semuanya, derajat bebasnya dan sebagainya, maka N-1, tadi kan ada 3 ya metodenya, kita kurangi 1, hasilnya adalah 2. Nah, masukkan ya derajat bebas untuk perlakuannya. Sedangkan N2 atau errornya itu adalah Kn-1, artinya 3 kita kurangi 12 min 1. 12 itu dari mana? 12 adalah dari jumlah mahasiswanya atau siswa ya di sini ya, siswa SMA-nya. Kemudian F-tabel adalah 3,28. Kita buka tabelnya, nanti akan saya lampirkan juga di Classroom, Anda bisa akses. Kemudian kita coba menggunakan F-hitung. Kita bandingkan hasil dari F-hitung dan F-tabel gitu ya. F-hitungnya dapat, kemudian F-tabelnya kita baca, kemudian kita balik yang tadi, hipotesis yang awal yang ingin kita sampaikan bahwa ketika nilai signifikansinya 0,05 gitu ya, atau P kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Kita kembali ya, maka hasilnya adalah H0 ditolak dan H alternatif atau H1-nya diterima. Kemudian kita masuk ke one way ANOVA. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan SPSS, maka tidak wajib untuk menghitung yang manual tadi dan mencari F-tabel. Kita hanya perlu melihat kolom signifikansinya dalam tabel ANOVA. Nah, hasil output dari SPSS ini memperlihatkan ya bahwa nilai P kurang dari 0,05 ya. Sehingga apakah 0,2 ini kurang dari 0,05? Ya, pastinya ya, sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Hal ini juga berarti bahwa ada rata-rata yang berbeda pada proses pemberian metode pengajaran kepada siswa SMA. Kemudian ini di ANOVA itu ya, ada yang namanya uji post hoc. Ini biasanya diwakili Tukey HSD atau Bonferroni. Kita lihat ya, dalam mencari rata-rata mana yang berbeda antara dua kategori saja, contohnya misalnya rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Nah, prosedur post hoc itu dikerjakan setelah ada penolakan dari hipotesis 0. Jadi ketika tadi Anda sudah mengetahui hasilnya hipotesis 0-nya ditolak di dalam ANOVA, maka Anda langsung melakukan uji post hoc tadi. Kemudian pembandingan ganda ini membandingkan ya perbedaan rata-rata absolut dengan daerah kritis yang diberikan. Kita lanjut. Nah, ini adalah output dari post hoc test ya.
Anda di sini lihat ini ada perbedaan secara keseluruhannya dari nilai signifikansinya. Misalkan ada di kelas 1 menggunakan metode yang kedua dan ketiga itu seperti apa dan sebagainya, ini ada nilai signifikansi. Kemudian saya coba lanjut ya. Ini ada contoh. Ini namanya homogeneous subset. Biasanya memang terbagi menjadi 2 gitu ya, yang ini dan ini. Nah, kita lihat ya, berdasarkan hasil di samping gambar ini, metode pengajaran kan digunakan terbagi dari 2 kelompok. Ada yang namanya kelompok pertama, berisi metode A, gitu ya. Ada kelompok kedua berisi metode B. Dan sedangkan kelompok kedua berisi A dan C, misalnya gitu ya, metode C. Kita kan melihat ya, seberapa besar treatment yang diberikan itu pasti selalu menjadi 2 di homogeneous subset. Dia itu mengelompokkan mana yang paling utama dan paling berbeda. Contohnya seperti ini. Ternyata di kelas 1 itu bisa diberikan satu metode ya, atau metode A dan B itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan di kelas 2 dia bisa menggunakan metode A. Tetapi kelas 2 ini tidak bisa digunakan metode B. Kalau di kelas 3 dia bisa menggunakan metode B atau metode A. Bu, saya bingung. Saya kasih contoh seperti ini. Ada 3 siswa, ya, 3 siswa dan katakanlah di sini ada 2 guru, gitu ya. Siswa pertama atau siswa kedua itu dengan guru A dia mengerti apa yang dijelaskan. Sedangkan siswa ke-1 itu dikasih oleh guru A mengerti informasi yang diberikan dalam proses pembelajaran. Sedangkan siswa yang ketiga dikasih informasi dengan guru A, dia tidak mengerti apa-apa. Sama dengan yang guru B. Ternyata siswa yang kedua ini tidak tahu proses pembelajaran yang diberikan. Dia tidak bisa menangkap informasi yang diberikan oleh gurunya. Berbeda dengan siswa yang pertama dan ketiga. Ini adalah homogeneous subset, gitu ya. Kemudian kita masuk ke ANOVA 2 arah. Di ANOVA 2 arah, kita memeriksa ya efek dari 2 faktor pada variabel independen. Perbedaannya dengan one way ANOVA, kalau one way ANOVA itu hubungan satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Kalau di two way ANOVA, hubungan satu variabel dependent matrix dan 2 variabel independen. Nah, di sini kalau misalnya Anda lihat contohnya, apakah terdapat pengaruh faktor A dan faktor B terhadap variabel dependen? Faktor A dan faktor B adalah variabel kategori. Misalkan ya, di faktor A ini faktor A tipe 1, faktor A tipe 2, faktor A tipe 3. Di faktor B juga sama. Faktor B tipe 1, faktor B tipe 2, faktor B tipe 3. Nah, ini kita lihat. Kemudian, apakah terdapat pengaruh shift dan jenis kelamin pada produktivitas kerja? Nanti Ibu akan tampilkan itu ya video mengenai aplikatif dari ANOVA-nya sehingga Anda bisa punya bayangan bagaimana ANOVA itu dijalankan. Kemudian ini adalah interaksi antar level yang berbeda pada 2 faktor. Ini terkait yang tadi ya, misalkan apakah terdapat interaksi antar 2 faktor, yaitu faktor A dan faktor B terhadap variabel dependen. Kalau misalnya kita lihat contoh sehari-hari, misalkan apakah terdapat interaksi antara shift dan jenis kelamin terhadap produktivitas kerja. Nah, kita punya asumsi ya di dalam ANOVA 2W ya. Yang pertama adalah normalitas, artinya populasinya berdistribusi normal. Homogenitas variansi, populasi mempunyai kesamaan variansi, dan independensi error atau random sample yang independen, ini sama kayak heteroskedastisitas, gitu ya. Kemudian kita masuk ke contoh. Sebuah pabrik mempekerjakan karyawan dalam 4 shift. Satu shift terdiri atas kelompok pekerja yang berlainan. Manajer pabrik tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas yang nyata di antara 4 kelompok kerja yang ada selama ini. Kemudian selama ini setiap kelompok kerja terdiri atas wanita semua atau pria semua. Dan setelah kelompok pria bekerja 2 hari berturut-turut, ganti kelompok wanita. Tetap terbagi menjadi 4 kelompok yang bekerja.
Demikian seterusnya, 2 hari untuk pria dan sehari untuk wanita. Coba kita lihat ya. Ini setelah kita petakan, shift-nya itu seperti ini. Gendernya pria, banyaknya orang sekian gitu ya. Kemudian kita masuk, kita analisis. Kita punya hipotesis ya. Untuk faktor shift. Pertama, tidak ada, atau hipotesis 0 ya, tidak ada pengaruh faktor shift terhadap produktivitas. Alternatif saya adalah ada pengaruh faktor shift terhadap produktivitas. Kita lihat faktor shift-nya, tapi kalau kita melihat faktor gender, hipotesisnya adalah tidak ada pengaruh faktor gender terhadap produktivitas karena pria dan wanita, atau malah alternatifnya ada pengaruh faktor gender terhadap produktivitasnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana interaksinya antara dua faktor tadi. Interaksi dua faktor itu lihat panah gitu ya, panah antara shift ke gendernya. Di hipotesis 0 tidak ada interaksi terhadap produktivitas dan H1-nya adalah ada interaksi antara faktor shift dan gender terhadap produktivitas. Kalau kita olah ya menggunakan hasil SPSS, di sini Anda lihat ya, ini ada nilai signifikansi gitu ya untuk faktor shift mendekati 0 gitu ya, atau kurang dari alfanya 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga terdapat perbedaan pengaruh faktor shift terhadap produktivitas. Gitu ya. Kemudian nilai signifikan untuk faktor gender adalah 0,019. Ini adalah kurang dari 0,05, artinya H0-nya ditolak, sehingga terdapat perbedaan pengaruh faktor gender terhadap produktivitas. Kemudian untuk interaksi adalah shift dan gender ini adalah 0,598 atau lebih dari 0,5. Sehingga H0-nya diterima, yaitu tidak terdapat interaksi antara faktor shift dan gender terhadap produktivitas. Kemudian kita lihat ya, analisis pasca ANOVA-nya. Ini misalkan terkait dengan shift-nya tadi. Di sini Anda bisa lihat ya, bahwa shift yang kedua itu mungkin produktivitasnya jauh lebih tinggi daripada yang keempat. Kemudian yang ke-1 dan yang ketiga, 3 sama 2 ini hampir mirip gitu ya. Kemudian kita lihat di sini nilai signifikansinya itu. Hasilnya adalah terdapat perbedaannya antara shift 2 dengan shift yang keempat gitu ya, signifikansinya. Kemudian kita lihat shift kedua dengan shift pertama. Nah, ini kita lihat. Kemudian terdapat signifikansi yang beda antara shift 4 dengan shift 2, 4 dan 2, kemudian 4 dengan 1, gitu ya. Kita lihat semua sampai turun ke bawah. Kita coba melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Kemudian untuk gender, ini Anda lihat ya, dari minion ini sudah kelihatan bahwa pria itu lebih berproduktivitas tinggi daripada wanita. Nah, setelah kita coba, kita lihat bahwa nilai signifikansinya ini hasilnya lebih dari 0,05. Artinya bisa diartikan sebagai ada perbedaan antara produktivitas pria dan wanita. Baik, sekian mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.